Dulu gue tau lah dia bagaimana ya, masa-masa mudanya, ya, zaman-zaman rock and roll lah. Sekarang gue juga cukup kaget sih, sekarang tugas dia sekarang melayani. Kenapa lu tiba-tiba bisa gue harus jadi pendeta? Buat ngejar itu aja sih, ketertinggalan. Jadi gue belajar banyak. Sekarang lebih lebih tahu sedikit lah tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu gue baru ngerti ternyata ada dasar firman-nya. Contoh nih, gue mau bahas sedikit tentang kita panggil gue, makanya kenapa gue nggak mau manggil Boy Monyong. Karena ada firman Tuhan yang bilang di Amsal itu, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau kita perkatakan seperti itu, ya Boy akan jadi monyong. Kenapa? Karena kita selalu perkatakan Boy monyong. Makanya tadi gue senang pas lo bilang Boy ganteng. Itu gue setuju. Yo, salam 134. Masih kembali di channel yang sama, STM Sing Joseph Kerabat Raya 134 Jakarta Pusat. Hari ini gua ditemenin brother gua nih, anak 40. Perlin, no Perlin apa sama nih? Iya. No Perlin, tidak ada Perlin. Biasa dipanggil dulu apa? Buluk 40. Buluk apalah? Apa-apa lah ya. Kapalera ya. Bulu kapalera 40. Kapalora Dagora. Kabaria Tukik. Lin, langsung aja Lin ya. Oke. Lu dulu tahu Sing Joseph STM dari mana Lin? Dan kenapa lu masuk situ? Gua dulu tahu Sing Joseph itu dari si Thomas tuh masih saudara sama ibu. Oh. Nah di satu lingkungan, jadi gue dulu satu lingkungan. Terus Thomas bilang, masuk Sing Joseph aja, kasihlah brosur. Brosur dari dia. Gua, Mali, ada satu lagi teman gue cuma nggak sempat masuk ke sana, ke Senen. Jauh juga nih sekolah nih. Masuk ke sana. Tapi gue ngeliat sekolahnya lumayan sih, karena gue SD SMP itu SD SMP negeri. Nah ini gue sekolah Katolik pertama gue nih, makanya gue coba. Dan ya masalah biaya, terus orang tua gue juga nggak terlalu keberatan. Ya lumayan lah, maksudnya biayanya masih terjangkau buat kita. Udah gue akhirnya lo masuk sana daftar. Ambil. Nah gue ketemu sama, daftar pertama tuh gue ketemu sama Vitalis. Kata gue nih, gue kenal nih satu sekolah minggu sama gue, Vitalis. Oh, awal ketemu pendaftaran sama ketemu Vitalis? Vitalis gua, tapi Vitalis bokapnya. Oh, mau bokapnya? Itu lu mau balikin formulir apa? Gua itu balikin apa? Pokoknya gua udah itu hari keduanya sih. Kayak balikin. Kalau pertama kan gua ngambil, yang keduanya lagi gua balikin. Ketemu Vitalis. Gua nggak sempat ngobrol-ngobrol karena dia bokapnya kan. Lu ambil apa? Jurusan apa? Mesin. Ambil mesin A. Kenapa lu ambil mesin gitu? Kan ada dua jurusan tuh, elektro sama mesin. Gua ikut-ikutan aja sih sebenarnya sih gua. Karena elektro yang gua tahu tuh susah. Oh gitu. Padahal makin kesini kata gua, kenapa gua dulu nggak elektro aja? Paling gak gua bisa ngerti dikit-dikit tentang kelistrikan kan. Lu tau sendiri mesin. Iya. Mikir apa? Setahun lu. Satu semester. Mikir. Akhirnya lu masuk mesin lu ya? Mesin. Biar gampang sih katanya, mesin lebih gampang. Gampang dalam hal? Katanya sih nggak banyak hitung-hitungannya, padahal sama aja sebenarnya. Sama aja. Susah mesin. Otomotif. Gambar teknik. Mek-tek. Gak ada kita. Mesinnya ya. Nah, lu awal-awal masuk di Sing Joseph itu lu naik apa? Langsung basis apa? Iya. Langsung basis gua tuh. Hari pertama itu pokoknya sekolah lain tuh sudah masih pakai baju putih biru. Oh gitu. Udah, kalau kita belum. Kalau kita enggak, udah langsung putih abu-abu kan? Putih abu-abu. Cuma yang lain masih putih biru. Oh. Lu tahu di situ ada 40, basis 40 tuh awalnya diajak siapa lu? Lu ke Pasar Rebo aja. Lu kan awalnya dari Pasar Rebo kan? Gua sih
Tommy itu, Tommy. Jadi dia kalau di lingkungan gua namanya Tommy, gua bisa panggil Bang Tommy. Oh, dulu kelas 1 di kelas 3. Di kelas 3. Cuma waktu kelas 3 kan dia PKL. Oh. Cuma dia sudah ngasih tahu nanti kamu kumpul di Pasar Rebo. Dia udah ngasih tahu sih rute-rutenya, nanti pulang naik basis katanya. Berapa orang dari situ? Kalau aslinya sih yang gua kenal baik ya situ cuma gua, Vitalis, Lili, Yoris. Nggak lama kemudian gua mulai kenal sama dia karena satu kelas kan. Pas gua nanya-nanya kenal-kenalan, oh ternyata dia tinggal di Gang Makmur. Satu basis juga kan. Nah, Yoris. Masuk lo di mesin kan ada mesin A, mesin B. Lo mesin apa? Berdapatnya A. Mesin A. Gua sama si Lampot. Terus bangku awal sama siapa ya? Yang lo kenal? Sabto kalau nggak salah itu gua deh. Bangku sama Sabto. Sabto anak-anak Priuk pokoknya gua dah. Priuk. Anak-anak Priuk. Kalau nggak Sabto Weto dah gua lupa. Udah lama banget. Udah lama lu nanya gitu. Ya, iya kan harus Nostalgia ya? Nostalgia lah. Nah, awal lu masuk dari situ kan lu lihat wah bagus nih menurut lu. Nah, pas selalu ngejalanin lu gimana? Enggak, maksudnya pas lu kan lu ada P4 nih. Ada. Ya kan, waktu itu Ada. kan sama kan. Nah, selama lu masuk kelas itu lu beradaptasinya lu anak-anaknya gini, asik-asik nih. Terus sekolahnya begini, guru-gurunya gini. Kalau asik-asik gua ngeliatnya, ini sekolah kayak gini amat ya. Karena gua tuh dulu SD dan SMP negeri itu, dan gua di kampung di Kalisari daerah masih Omo tuh. Lengkap di sana di sekolah gua. Jadi Mau Delawe. ya. Gua daerah sana, daerah Kalisari. SD gua di situ, SMP gua di situ. Makanya menurut gua sih sekolah namanya sekolah di kampung kan. Enggak kampung Iya. lah, itu masih kota lah. Kalisari waktu itu masih kampung. Oh, sih Di kampung dulu zamannya gua ya. Kalau sekarang udah keren lah, udah banyak pembangunan di sana. Dulu zamannya gua masih kampung. Nah, terus Nah gua pas lihat penataran ini kok anaknya pada rambutnya ada yang gondrong-gondrong, datang terlambat dan segala macem. Terus ya agak urakan gitu loh ya. Terus apa-apaan lagi nih, baru masuk udah pemeriksaan tas. oh gitu. Pemeriksaan tas. Sama kali lu masuk. Tajam. Iya. Kalau sekarang mungkin kan Sama handphone guru? nih. Hah? Sama guru apa Dulu ya guru piket. guru pikir? Kadang-kadang kita kumpul di kelas, tasnya suruh taruh depan semua terus periksain. Gua nggak tahu di waktu itu ada yang bawa apa kagak. Cuma yang gua tahu sih biasanya dulu bahwa itu disimpan di tempat lain. Kalau sekolahnya masih kosong. Mau di kelas lu siapa? Gua lupa gua di kelas gua siapa. Nanti gua buka rapot dulu dah. Kalau nggak salah mertua lu pernah jadi itu deh. Mertua siapa? Ibu mertua lu. Siapa sih? Elah. Pernah jadi wali kelas gua. Wiwi. Baik sih. Dia kalau buat anak-anak Aloysius Gonzaga ya, menurut gua punya nilai plus. Jadi diperhatiin ya namanya bawel. Dulu sih mungkin gua kesel. Ini guru bawel banget ini. Perasaan kalau di bis AC misalnya satu bis AC nih ya, emang sih dibayarin tapi diceramahin mulu tuh. Tapi makin kesini setelah gua lulus, apalagi sekarang gua udah punya anak ya, gini gua ngerasa yang benar tuh model kayak gitu emang. Kita gini terus daripada guru yang cuek. Lu mau tawuran, lu mau dianggap kebakar. sebagai lu anak gue gitu. Ya, itu sih nilai plusnya menurut gua ya. Walaupun bawel-bawel gimana juga. Nah, pelajaran yang pertama kali lu dapat itu yang menurut lu susah apa ya? Mektek, Fakultas Sohib. Nah, itu mah bukan susah lagi tuh. Danger coy. Gua ngerinya itu pas di kelas gua itu lupa gua namanya siapa, anak Periuk itu menghadap dia. Menghadap angkatan lu Sabto, Bukan. Weto, Rafael. Di kelas gua. Kelas. Siapa yang namanya Jambul apa siapa gua lupa namanya. Dia itu pas masuk ke situ mungkin rambutnya atau gimana atau tataran matanya gua juga nggak ngerti tuh. Pak Oto sih tau main pukul-pukul aja di tinju itu. Diberi sama dia. Langsung gua, yang satu kelas diem semua itu. Pokoknya yang tadinya biasanya kita kalau Pak Oto ngomong suka ketawa-ketawa kita ledek-ledek, habis dari situ sepi udah. Pokoknya setiap dia datang itu kelas hening. Nggak ada yang pada berisik-berisik. Takut kali sih. Gila digebokin gitu, mirip kayak Pak Egas. Cuma kalau Pak Egas sekali. Kalau Pak Oto berkali-kali. Iya, angkatan preman coy. Iya. Nah, itu lu berarti yang lu menurut lu pelajaran yang paling susah mektek. Salah satunya. Banyak sih dulu. Gambar teknik. Gua karena dulu dekat sama Vitalis. Vitalis jago dia.
Kalau jago banget sih enggak. Ngerti lah ya. Ngerti lah karena dia memang nyimak gitu loh. Masalahnya kita sebenarnya ngerti, cuma waktu itu nggak nyimak. Gua tahu sendiri bareng sama anak-anak Priok. Dikit-dikit si Ronald nih. Ronald, Weto, ngajak gua kamar mandi. Main tuwo. Anjing. Wah, Tapi yang dicontoh ya. permainan terminal itu. Iya. Wah, gua kalau ingat-ingat aduh gila dulu. Padahal sebenarnya kalau gua seumpamanya gua serius aja. Gua tuh SD dan SMP gua nggak bodoh-bodoh banget. Maksudnya kalau gua serius gua tekunin ya ada 10 besar dapat lah gua. Nah, Harusnya. tadi kan lu udah buka suara nih kalau ingat masa lalu nih. Jadi kita ngebahas, sekarang kita ngebahas di jalur nih. Boleh ya? Boleh. Tapi jangan ekstrim-ekstrim. Ya terserah lu. Mau cerita yang ekstrim juga nggak apa-apa. Biar viewer gue naik gitu. Biar nanti naik lah kita si Joseph ya kan. Nah, menurut maksud gue gini, Lin, pengalaman apa yang lu masih inget nih waktu lu zaman lu kelas 1 lah, kelas 1, kelas 2, kelas 3 di Joseph Israel lah. Menurut lu yang lu masih inget apa tuh? Lu kelas 1, kelas 2, kelas 3. Hampir semuanya gue masih inget sih ya, yang ini maksudnya yang Lu kelas 1 deh, kalau hampir semuanya. gue kelas 1 gue inget penataran hari terakhir. Wah, itu emang udah di setting, bukan cuma kita loh. Semua udah setting, alumni pada datang, pokoknya itu hari Sabtu tuh pembahasan besar-besaran. Sepanjang jalan tuh ribut terus, termasuk di tempat kita tuh ribut terus tuh. Gue baru melihat itu, ya ini sekolah kayak gini amat, gue ngeri banget itu gue. Tapi awalnya lu ngikut enggak? Gua ya mau nggak mau ngikut, udah gitu di bis di pintu lagi. Kelas 1 di pintu? Iya, mau nggak mau tenang kedangin masih Keling dan kawan-kawan. Itu apa tuh yang buat lu ini? Apa tuh? Yang pas mata tuh debut besar-besaran tuh menurut lu apa? Gambarannya bagaimana? Ceritanya gitu Mas, kronologisnya. Ya intinya sih Enggak, yang lu kan lu bilang besar-besaran gitu. Besarnya gimana ya? itu banyak banget orang di mana-mana. Sepanjang jalan tuh banyak, di tempat kita rame. Kan kita bisa lihat tuh anak di seberang kan. Wih, rame juga, kita ke Rivoli juga rame. Itu semua rame. Belum lagi tambah lagi orang yang lewat. Pokoknya P4 hari terakhir itu yang lumayan ekstrim karena kelihatan juga mereka pakai baju putih biru itu yang di pintu-pintu segala macam. Mungkin mereka juga dari Tepoli juga jalan? Udah, enggak, kalau jalan sih enggak, mereka pakai bis, tetap pakai bis. Iya, maksudnya jalan pakai bis. Ribut itu di situ. Iya, ribut di depan si Joseph, di depan Franciscus. Bawah, iya Franciscus. Terus kalian berangkat karena Ribut lagi di keramik di Keramat 6 tuh. Keramat 6, STM Keramat 6. Itu pas terakhir. Itu hari terakhir. Itu jangan-jangan yang pas masuk koran tuh ada tuh. Wah, nggak ngerti. Ada yang 5 bis P4. Itu yang ekstrim situ tuh gue lihat hari Sabtu itu tuh. Itu ada anak mistik lagi digotong itu. Ntar ya gua kasih lu dah fotonya. Ada foto di korannya itu selembaran. Gua itu di situ tuh mobil sering banget dibelokin ini ke Polsek Matraman. Pas P4-nya apa? Pokoknya setelah pas saat P4 juga dibelokin. Setelah itu juga sering banget dibelokin tuh. Mobil. Pokoknya setiap tawuran pasti mobil kita dibelokin. Sama supirnya sendiri. Sama supirnya, terus polisi juga suka ngatur, yang ngatur suruh belok. Terus yang menurut tuh kelas 1 yang paling lu inget apa lagi selain P4? Makan lah. Ya, hampir tiap hari sih ya. Gue juga bingung kalau bilang bagaimana. Enggak, yang paling lu inget aja. Puasa. Bulan puasa. Itu pas pagi. Di mana? Bulan puasa itu mulai dari Makmur, terus siapa sih kacamata itu? Miki apa siapa ya? Pokoknya terkenal banget tuh di Gebala Bait tuh. Siapa namanya? Gue lupa. Miki apa siapa? Pokoknya kacamata Tordoski itu. Pokoknya dia, wah Miki. Dari situ rame, terus Nusantara rame, Berlan rame, sampai di KR. Bantai terus tuh penanggalan itu? Banyakan. Banyakan. Selama karena gabung orang kampung. Iya sih, karena masalahnya di orang kampung. Kalau juga orang kampung, dia bakal kayak gitu. Dari hiburan kali ya. Jadi jalur lambatnya dipakai buat orang main bola. Sebagian nongkrong di situ nungguin. Lihat yang baju, ya ini nih. Tapi kalian turun? Seringan turun. Kelas 2 lebih ekstrim lagi. Kelas 2 gua kebacok. Di mana? Makmur. Waktu. Oh iya.
Iya, gue Ingat ingat. nggak? Ingat gue. Pokoknya gue dibawa ke rumah sakit, gue ingat-ingatnya tuh di Buyasi. Gue di Buyasi dibawa sama Boy. Itu siang itu. Siang. Pas pulang. Itu awalnya kita gimana lu berangkat dari Gue nggak ngerti tuh, pokoknya rame banget itu di bis kita tuh. oh, Semua naik sampai di jendela-jendela. iya. Pas turun katanya ya namanya itu kampungnya dia, jadi dia di mana-mana. Oh. Gitu. Ya gue nggak tahu ya, atau udah kebacok aja. Awalnya dibantai dulu apa gimana? Iya, dia tuh nunggu di depan. Jadi daripada kita dibantai duluan ya kita turun duluan. Nah, gua nggak ngerti tuh, pokoknya di kiri kanan tuh ya. Posisi lu lagi di mana waktu itu? Gua Pas kena. tuh baru turun. Oh, baru turun. Gua ngerasa kayak pek. Gua pikir mungkin kena batu. Oh. Cuma ya kayak gimana sih, kayak kita kebatu. Sebenarnya nggak sakit-sakit banget, cuma pas dibilangin sama siapa gua inget, lu kena ya? Ya ampun, baru tuh kepucet. Dibawa ke Budi Asi sama si Boy Monyong. Boy Cawang. Gua ngerang sama Monyong. Oh, boy ganteng, Cawang. boy ganteng. Iya. Boy ganteng. Berapa jahitan lu? Luar dalam. Iya. Luar Iya. dalam. Nah. Akhirnya pas Apa ya? libur lu, cuti seminggu. Sampai 2 minggu gua. Cuti 2 minggu. Kan nunggu kering kan. Oh, lu kurang ya. Kalau pas jahitan kali ya. Ya, bisa pas cerita. Nah, pas kejadian itu lu gimana menurut perasaan lu? Ya. Apakah lebih berhati-hati lagi apa gimana, apa tetap sama? Tadinya sih mungkin agak takut tadinya gue ya. Hmm. Cuma setelah begitu ya udah lanjut, gua kan masalahnya gua nggak ngelawan juga dibacok, yang penting ngelawan sekalian. Jadi gitu tuh. Gua berani-beraniin lah kalau orang bilang. Karena gua takut apa kagak ya tetap kena juga. Iya, bener sih. Sekalian aja. Hancur sekalian gitu ya. Ya. Maksudnya seperti itu ya kan. Nah, pas lu kena itu kan lu rehat tuh 2 minggu. Nah, lu masuk lagi kan tuh sekolah. Nah, lu apa jaga jarak dulu apa langsung lu geber lagi? Ya gua langsung naik bis sih. Iya maksud Jadi gua mau nggak mau kan naik bis gitu nih. juga. Kan naik bis. Misal pas lagi kejadian ada kejadian lagi, lu jaga jarak dulu apa tetap sama gitu? Tetap sama. Tetap sama karena mau nggak mau tuntutan. Tuntutan ya. Iya. Oh, Gua ingat hari apa cuma pokoknya Kipik tuh. Anak kelasnya si Omo tuh ada masuk siangnya tuh praktek. Heeh. Jadi kelas 2-nya itu ya cuma tinggal gua doang. Lu Orang sini kan sedikit. almarhum Ya, Alis, Alis. Pak I. Nah, bareng-bareng sama si Kiplik nih. Tiap hari Selasa per Rebo tuh gua lupa. Itu ketemu terus tuh di Polonia sama anak KR. Lu Polonia. Di Polonia tuh sama anak KR tuh. Maksudnya ketemu di satu jalur apa dia nungguin? Biasanya kita ketemu barengan, habis itu Oh. kita duluan. Oh. Kita duluan nungguin. Ribut dulu tuh, ada berapa kali gue? 3 kali kalau nggak salah. 3 kali tuh menang terus lah ya, 3 kali tuh. Terus hari terakhir kalah. Itu yang baru gua tahu tuh Kiplik, buset badannya berat banget Kiplik. Kiplik kena batu. Oh, dia kena. Lu badan Batak bukan, apa bukan? Keras juga. Tapi gua harus akuin si Kiplik memang kadang-kadang nyalinya itu gua akuin kalau lagi datang selonya ya. Dia tangan kosong ngajakin berantem. Gua punya temen satu kampung ya, satu gang sama gua namanya Bandit, anak siang, buduk siang. Buduk tempatnya. Itu pernah Kiplik kenal. Karena gue sering nongkrong sama Kiplik di halte, ketemu sama si Bandit kan ngobrol-ngobrol. Halte di Gang Beli. Oh, Gang Beli. Gue ketemu si Bandit, ngobrol-ngobrol, kenalan sama Kiplik. Satu ketika gue di Karolus tuh. Di Karolus Ngapain? Nungguin cewek. ketemu sama dia. Lu di Karus ngapain? Kita sama-sama ribut. Oh, Dia di depan, terus Kiplik di depan nih. Dia nungguin cewek. Oh, enggak. Sama si Kiplik di depan. Ya udah, Pak Kiplik manggil gua, pulo, Bandit. Oh, udah Kiplik sempat deket-deketan tuh, ya mau kalau orang bilang tos-tosan lah ya, cuma nggak sempat buru polisi datang. Tapi kan dia kenal kan? Siapa? Sama-sama kenal apa? Kenal. Oh, Kenal ya, cuma gitu ya, gimana namanya kita udah di depan begitu, ayo lo, si Bandit ngomong gitu, Kiplik, ayo. maksud lu sini lu gua gitu Enggak. Pokoknya ditosin sama dia. Ya, Kiplik emang gue sering kalau gue sih lebih sering sama si Kiplik ya. Apa kalau ribut-ribut gitu waktu Kiplik sering naik 40, lebih sering sama Kiplik. Kenapa ya? Karena memang
Kipik itu rutenya sama, kita sama-sama ke pisahnya kan di Pasar Rebo. Serbu. Dia ke Kampung Gedong kan. Oh, bener. Nah, selain nama Kipik ada lagi? Sama lu juga pernah gua. Pas. Banyak lah, sama siapa aja, apalagi sama Omo. Oh, dia Seangkatan. dia mau banyak. Wah, dia mau legend udah. Ya. Lu ekstrim-ekstrim aja sama dia, jangan sama gua. Nah, terus apa lagi tuh pas itu? Kayak sama Kipik. Gua yang agak miris tuh pas Vitalis. Kena di Karolus. Nah, itu ceritanya gimana tuh? Gue juga gak ngerti tuh, Vitalis bawa gagang ininya, gagang sapu. bukan. Kan kalau kita naik bis tuh ada pegangan Oh, tuh. iya. Berat itu. Ngapain lagi Vitalis dibawa-bawa kayak begituan? Pas mungkin kita mundur, Yang gagang yang di atas apa yang ke yang di atas. Oh, yang di atas. Kan panjang tuh, berat kan. Oh, Vitalis dibawa-bawa. Berat mungkin kita lagi mundur kan, Mungkin dia jatuh. mungkin dia bisa kena minuman gitu. Perasaannya kuat aja kali kan ya. Ah, gue pribadi sih gila panjang begitu. Iya panjang. Gua. Tapi nggak panjang full, maksudnya ada patahannya sih, Oh. memang ada patahannya. Di bawah sama dia. Tapi tenaganya dia kuat juga loh, lari gitu loh. Buset, Vitalis mah kuat coy. Oh, masa sih? Iya. Oh, baru tahu saya. Nah, terus? Ya banyak lah kenang-kenangan. Enggak, ya pas Vitalis itu. Ya, gua taunya sih ada yang dibilang, ada yang teriak bilang, temen lu kena. Gua nggak tahu sih, gua lupa siapa. Pas gua lihat Vitalis lagi dibopong masuk ke Karolus. Wah, itu gua shock banget tuh. Yang bopong siapa? Kalau nggak salah security deh. Oh, security. Jadi bukan anak kita. Itu posisi dikit kalian. Dikit. Karena banyak ada yang masuk siang juga gitu ya. Gitu. Zamannya kita dulu nggak semuanya masuk pagi, ada siangnya. Ada siangnya karena praktek gitu ya kan. Praktek. Akhirnya pas kejadian Vitalis itu kalian balikin lagi apa gimana? Ya udah selesai. Udah selesai. Udah, maksudnya posisinya Dia kenapa? Dia kena batu atau kena pokoknya benda bukan benda tajam ya. Udah pukul lah. Ya entah bambu, entah kayak bukan batu kayaknya sih. Batu. Batu atau stick gitu ketok kalau. Katanya sih yang gue katanya besi loh. Nah, itu besi. Udah kabar sih. Karena bukan benda tajam. Bukan. Nah, abis kejadian itu selang berapa hari, apa berapa minggu kalian balikin lagi apa gimana? Kalau balikin lagi sih sebenarnya enggak, karena emang tiap hari ketemu. Oh, tiap hari ketemu. Iya, sering ketemu. Kita nggak perlu ngebalikin, misalkan kayak sekarang nih kalah kita, ya kita nggak usah nungguin ngebalikin lagi, besok juga pasti ketemu lagi. Pasti ketemu lagi, nggak mungkin enggak. Tinggal kita ngatur aja nih. Kalau anak kita pagi nih berangkat 6:30 aja, pasti ketemu. Iya benar. Tinggal Nah, ngatur jam doang sih sebenarnya. doang. Tinggal jam mau berangkat siang juga. Kayak misalkan berangkat jam 2 pasti ketemu juga tuh. Ketemu. Tapi beda sekolah. Nah, kadang-kadang mereka juga gitu kan, mereka tuh nggak semuanya pulang jam 12 atau nggak semua pulang jam 11. Kadang-kadang ada juga yang jam 10 pulang tuh. Iya. Gue pernah tuh kata, "Buset, ini orang pasti ada jam 10." Kita pulang. juga kalau nggak ada guru pulang kan dulu. Kalau nggak olahraga dah. Bahkan kita tuh sedikit, pulang kita seberapa sih? Iya. Naik kelas 3 Ini minum lah. Oh, rambutan nih. Kebun ini Bang Basir lagi panen nih. Naik kelas 3. Kelas 3 apa lo yang Kelas 3 sih gue Apa- lebih ke PKL ya. apa udah ada makna selalu PKL? Masih sih, cuma udah mulai agak-agak berkurang ya. Berkurang. Berkurang kenapa? Karena emang gua juga udah sering masuk siang. Nah, yang lu lihat kelas 3 apa? Apanya tuh? Pertempuran. Masih sih kalau ribut masih, apalagi bulan puasa. Bulan puasa tuh Oh. nggak ada kelas 1, kelas 2, kelas 3, hajar terus Iya, itu. terus. Pokoknya ajar terus, pokoknya Iya. ujung-ujungnya sekolah, pokoknya kita tujuan mau sekolah ya kan. Iya. Mau gimana pun Taruh nyawa coy. Iya, mau gimana rintangannya udah bablas terus ya udah. Iya. Serba salah. Udah salah, mau balik Alpa. Ya. Bolos, panggil. Apalagi kan malu banget. Kenapa nggak sekolah? Takut. Ya ampun, cemen banget coy. Lagi balik kelasnya Bu Wiwi. Nah itu, jadi kita dia Perlin waktu masih sekolah, ya pernah kena juga Lin ya di Makmur. Pernah gua 2 kali. 2 kali lu. 2 kali gua. Nah yang kedua di mana? KR nih, kepala gua kena batu. Pas, oh iya musim. Pas 1. Enggak. Itu kelas 3 kalau nggak salah. Kelas 3 atau kelas 2 gua lupa. Itu gua masuk ke Karolus. Pertama-tama di Budiasi,
sekolah. Yang kedua Karolus. Oh, pertama di Aktif, yang kepala di Karolus. Itu buat ini kita cerita aja nih buat temen-temen ya. Yang masih sekolah ya jangan terlalu ngikutin Jangan lah. ya. Karena ya enak gitu loh, lu kayak sekarang masih ada bekas ya kan, masih ada bekas gitu loh. Yang ini yang positif aja lah. Sekarang kita ya sekarang udah ada, sekarang lu mendingan main TikTok, main chat, Jualan, buka lapak, kalau nggak lu buka bingo ya kan, ya, istilahnya ya menghasilkan. hasilkan lah. Ya, gini sih intinya Nah, yang gue sampaikan tadi bukan buat bangga-banggaan, enggak juga, itu pengalaman. Sebenarnya kalau mau dibilang, gue juga nggak mau ngalamin kayak gitu bro. iya, Nggak mau. semuanya pun nggak mau. Kenapa? Ya kita semakin kesini kan, apalagi kita udah punya anak, punya bini, Oh, merasa kayak hidup kita kayak keras banget dulunya. oh, Kalau kita, makanya gue sekarang sama anak gue itu, gue sebisa mungkin baik sama anak gue nggak mau keluar kata-kata kasar. Emang nggak bisa kita bohongin. Itu tuh masa lalu kita itu tuh ngebentuk kita sampai dengan saat ini. iya betul. Tapi itu jadi trauma. Kadang-kadang kita kalau melihat, kalau kita lagi emosi, anak kita pukul, ya kan? Nah, cuma maksudnya di sini ya, yang masa lalu ya udahlah dulu kita kubur, kita bikin, anak kita bedain. Kadang-kadang kan ada juga modelnya kayak gini nih. Gue bapaknya nih, oh pokoknya lo ikut kayak gue jadi jagoan juga. Ada yang model kayak gitu. Ya kalau gue sih enggak, Pokoknya gue pengen malah justru anak gue itu jangan sampai dah kayak gitu. Lagi zamannya lebih serem lagi sekarang sebenarnya. Iya, nah, yang Lebih serem sekarang. Yang gue mau tanya nih lu kan nih udah lulus sekolah lah ya, pengalaman banyak lah sama lah. Menurut lu pelajar nih waktu zaman lu nih sama yang sekarang nih gimana? Apa lebih ekstrim atau udah nggak ada lagi tawuran? Kalau menurut gue lu ya, kalau tawuran sih sekarang udah jarang nih, ya kan? Terus sekolah udah jarang. Udah jarang. Malah di Jakarta tuh udah nggak ada. Pagi Masih siang ada sih, masih ada. masih ada ya. Gue pernah lihat cuplikan video di Pasar Rebo tuh, di mana namanya, di atas flyover. Wah, serem banget bro. Gila itu celurit gede-gede banget. Bikinan bukan nomor 1, 2 gitu, bukan. Bikin gede banget. Tapi sekarang lebih banyak ke Malam geng-geng motor gitu ya. Iya, tapi game motor kan itu masih pada sekolah ya kan. SMP ya kan. Dulu sekarang zaman berubah. Apakah lebih ekstrim atau bagaimana? lebih ekstrim. Lebih ekstrimnya? Nggak takut mereka bawa senjata tuh. Iya, waduh. Zaman dulu gua tuh bokap gua nih punya ya kayak golok-golok gitulah ya. Itu gua bawa. Takutnya bukan main. Gua kalau ngegunainnya sih bilang nggak terlalu takut, yang gua takutnya bawanya. Ngeri gua bawanya. Bener. Belum lagi celurit nomor berapa, 3 apa bokap gua itu dari temannya orang Jawa. Si celurit itu masih ada tulisan Arabnya. Gua bawa juga tuh. Ya itu yang bikin kita takutnya itu, gua takut ketangkap sebenarnya. Iya. Kalau ngegunainnya sih namanya kita sudah, itu kan bawa senjata sebenarnya. Tapi bawanya itu resikonya lebih besar. Sebenarnya kita buat jaga diri ya. Harusnya, maksudnya tadinya kita buat jaga diri, malah kita yang kena. Kalau sekarang kan beda ya kan. Kalau sekarang malah buat apa sih namanya? Malah ditonjolin. Iya, tonjolin gede-gede lagi. Iya. Lu mau tenggalan bawa cuek aja sekarang nggak. Seret. Iya, Pak. Udah nggak ada isinya. Lu gue ya kan. Untuk itu ya gimana tuh? Menurut lu nih Lun? Untuk atasinya lah. Sebenarnya sih ini kembali lagi ke kita kan sekolah Katolik. Gua kadang-kadang suka miris. Kita yang bikin beratnya itu sekolah Katoliknya bro, atau sekolah Kristen lah ya. Karena kita nggak mungkiri bahwa walaupun Katolik tapi tetap aja masih ada banyak kan orang Kristen sama Muslim juga masih ada di situ. Tapi kan ada titel Katoliknya. Kalau kita kan bina Katolik kayak itu. Iya. Makanya ada Katoliknya, itu yang berat bro. Padahal ya kita sama-sama tahu, kita tiap minggu ke gereja, kadang-kadang tiap bulan Mei, bulan Oktober kita rosario segala macem, ya kan, belum doa lingkungan, bulanan segala macam, ada pendalaman kitab suci. Nah tapi kalau kelakuan kita kayak gitu kan, kayaknya nggak pas banget gitu loh. Ya
Ini sih tugas kita semua, terutama orang-orang tua. Orang-orang tua, ketua lingkungan, kalau dia Katolik kan ketua lingkungan, terus atau mungkin Pak Pendeta dan segala macam, guru-guru agama, itu tugas-tugas kita semua. Nah, menurut tuh tugas bersamanya gimana tuh? Ya tugas kita semua, terutama alumni juga termasuk kayak kita ini, kasih pencerahan bahwa yang kita lakukan kemarin itu ya cukup di kita aja, stop. Karena lebih banyak nggak bermanfaatnya. Bermanfaatnya ya mungkin cuma apa ya? Jadi tapi kayak uji nyali gitulah ya. Kita juga ya kita nggak bisa pungkiri kok. Iya benar. Jadi nyalinya kita itu terbentuknya salah satu dari situ. Makanya kadang-kadang gua kalau biar gua tuh sekarang berani memperkatakan kebenaran firman Tuhan, soalnya dari situ. Gua yang buat nakal aja gua berani, masa gua yang buat kebaikan, buat menyebarkan firman Tuhan, masa gua nggak berani. Gua pernah waktu COVID kemarin tuh semua lockdown. Nah, ya kita kan namanya anak-anak perang, kita kan nggak, makanya firman Tuhan bilang apa? Pelita itu taruhnya jangan di bawah kaki dia, tapi taruh di atas gantang. Nah, jadi kita harus terang. Makanya gue waktu COVID kemarin tuh orang boleh takut segala macam, gue ya oke kalau secara manusiawi gue takut, wajar. Tapi ya dari situ gue banyak belajar bahwa dulu aja kita berani jalanin gitu loh. Yang istilahnya nyempet bahaya aja kita berani jalanin, maka sekarang buat kebaik buat kebenaran firman Tuhan kita nggak berani. Nih, sekarang aktivitas brother gue ini menurut gue sih 100% balik. Dulu gue tau lah dia bagaimana ya kan, masa-masa mudanya ya, zaman rock and roll lah. Sekarang gue juga cukup kaget sih, sekarang tugas dia sekarang melayani umat lah. Sekarang jadi pendeta. Nah, lu kenapa bisa punya tujuan? Menurut sih tujuan oke sih, baik lah. Bisa punya lu cita, wah. Awalnya kan lu pasti nggak ada untuk sana ya kan? Iya. Nggak ada banget. Nggak ada bayangan lah. Kenapa lu tiba-tiba bisa gua harus jadi pendeta? Sebenarnya sih gua tuh pengen ngejar ketertinggalan. Jadi waktu masa muda gua dulu ya kita sama-sama jalanin. Banyak waktu kita buang percuma, sia-sia. Baca Alkitab juga gua nggak pernah namanya full. Maksudnya dari Kejadian sampai Wahyu gua nggak pernah baca full selama gua waktu masih muda. Nah akhirnya tahun 2016 gua nggak bisa jadi gini aja kan. Gua tahu Tuhan punya panggilan dalam diri gua nih, makanya gua harus kejar ketertinggalan. Gua ambil sekolah Alkitab, sekolah teologi di Bekasi, daerah Bekasi. Itu model kayak kuliah. Memang kuliah. Oh, kuliah. Memang kuliah, cuma karena kuliahnya itu sore. Karena dia untuk orang-orang yang memang kerja. Jadi gua kuliah jam 6, selesai jam 9 atau jam 10. Buat ngejar itu aja sih, ketertinggalan. Jadi gua belajar banyak. Sekarang lebih apa ya? Ya lebih tahu sedikit lah tentang kebenaran firman Tuhan. Jadi setiap apa yang kita lakukan itu gue baru ngerti ternyata ada dasar firmannya. Contoh nih, gue mau bahas sedikit tentang kita panggil, makanya kenapa gue nggak mau manggil Boy Monyong. Karena ada firman Tuhan yang bilang di Amsal itu hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakannya akan memakan buahnya. Jadi kalau kita perkatakan seperti itu, ya Boy akan jadi monyong. Kenapa? Karena kita selalu perkatakan Boy monyong. Makanya tadi gue senang pas lo bilang Boy ganteng. Itu gue setuju. Makanya gue kalau ketemu orang itu gue selalu bilang yang baik-baik buat dia. Nah gue coba belajar. Kita belajar dari tumbuh-tumbuhan. Jadi ada kapas, lo masukin kacang hijau, lo perkatakan yang satu kutuk-kutuk, dasar kacang bego, nggak bakal hidup segala macam. Satu lagi lo tanam di satu lagi kata-kata yang bijak, yang baik. Kacang, kamu bertumbuh ya, Tuhan sayang sama kamu segala macam. Kita perkatakan yang baik-baik. Coba lihat, silahkan dicoba. Mana yang tumbuhnya subur, mana yang mati atau nggak tumbuh. Itu yang kita perkatakan. Makanya, ya itu gue lebih mengerti bahwa setiap itu ada dasar firmannya, termasuk minum-minuman. Sorry, gue bukan mau sok
menggurui enggak. Setiap orang itu ada zamannya, ada saatnya dia akan berubah 180 derajat. Kayak gua, merokok aja gua enggak. Lu tau sendiri dulu. Merokok, minum, bahkan ya sampai yang gele segala macam yang kita coba bareng-bareng. Tapi ada satu ketika saat Tuhan itu membuat kita itu jadi jijik. Ini gue pribadi ya, gue nggak mau menyinggung nggak. Rokok, kenapa gue bisa berhenti ngerokok? Gue itu nikah hampir setahun gue nggak punya, bini gue nggak ngisi-ngisi sampai gue bilang gini, gue bernazar belajar dari di 1 Samuel tentang Hana. Kalau lo baca tentang Hana yang akhirnya punya anak Samuel, dia itu bernazar kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, apabila nanti anakku ini besar, bukan nazar yang dangdut kan? Hah? Nazar yang dangdut bukan. Jadi dia bilang bahwa nanti anaknya itu akan ditaruh di bait Allah. Akhirnya lahirlah Samuel. Nah, itu nazar. Makanya gue percaya bahwa kita juga bisa memohon kepada Tuhan dan kita pasti dengan nazar. Gue bilang gini waktu itu pas bini gue nggak hamil. Tuhan, tadinya gue itu berhenti ngerokok kalau bini gue hamil. Tapi bini gue nggak hamil. Gue bilang oke Tuhan. Itu Natal 2016 gua stop. Gua bilang nggak perlu nunggu lama-lama, sehari juga saya stop. Tapi gua minta tolong sama Tuhan supaya Tuhan tuh bikin gua itu nggak mau merokok sama sekali. Gua stop total merokok. Kalau orang bilang, makanya orang pada bilang gini, gua tuh di tempat gua gawe rokok itu tuh udah jadi makanan sehari-hari gua, karena gua jam kerja gua keluar merokok. Nah tapi dari situ gua tahu bahwa memang kalau kita mohon kepada Tuhan, Tuhan tuh bikin kita tuh nggak nafsu merokok, nggak kepengen. Gak lama kemudian bulan Februari gua dapat kabar bini gua tes pack hasilnya positif. Akhirnya lu pas lu berhenti ngerokok, begitu lu dapat lo ya, dapat Bini gua positif. Nah, apa menurut lu kehidupan lu yang dulu yang sekarang entengan mana? Entengan sih, kalau mau jujur sih semakin kita dekat dengan Tuhan tuh semakin dididik coy. Jangan salah kalau bilang semakin dekat dengan Tuhan kayaknya hidupnya enak banget. Itu dari luarnya kelihatannya. Kalau aslinya enggak. Aslinya tuh Tuhan itu justru malah semakin kita dekat dengan Tuhan. Contoh Paulus, coba. Dia kalau bikin kesaksian, dia bilang waktu dulu saya sebelum kenal Yesus, wah dia tuh anak itunya si Gamaliel gurunya coy. Dia termasuk bangsawan dia di situ di keluarganya dia. Tapi setelah dia ikut Tuhan Yesus apa? Dia dicambuk, pokoknya disiksa segala macam sampai dia akhirnya bikin kitab. Akhirnya dia banyaklah perjalanan kisah-kisahnya dia kan. Sama juga dengan murid-muridnya Tuhan Yesus. Kan gak ada yang enak sebetulnya, tapi yang kita harus pegang bahwa gua ingat satu firman Tuhan yang kita penjahat. Makanya gue selalu berkatakan setiap ketemu orang gue bilang Tuhan Yesus berkati gue ada saat, karena di penjahat itu saat penjahat dia cuma bilang gini doang, Tuhan apabila engkau datang kembali sebagai raja ingatlah akan aku. Dia cuma ngomong gitu doang kan. Tuhan Yesus jawab apa? Saat ini juga kamu bersama dengan aku di taman Firdaus. Itu maksudnya kita itu sejahat-jahatnya kita, tapi di akhir yang paling pentingnya di akhir. Saat di akhir kita jangan sampai kita mengkhianati Tuhan. Apa? Karena emang pikul salib itu gak gampang coy, berat. Jadi saya jatuh berapa kali? Iya. Ya makanya intinya Yesus itu emang pegangan kita, patokan kita. Coba bayangin aja Tuhan mana kita nggak menjelek-jelek, kita cuma belajar dari berbagai macam agama. Siapa Tuhan mana yang kita sebut nama Tuhannya dengan Bapa? Nggak ada, cuma di kita. Kita manggil dia itu bisa Bapa. Bahkan dia bilang kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Ya kan? Udah kurang apa lagi tuh kita tuh. Tuhan tuh sudah kasih kita garansi sebenarnya. Nah, tinggal kita tahan nih. Kita jangan sampai jatuh. Ya, syukur-syukur kita pas Tuhan panggil kita memang sudah siap gitu. Ya siap memang kita harus siap. Tapi jangan sampai saat kita dipanggil kita lagi dalam keadaan yang tidak menyenangkan. Iya. Misalkan lagi dengan perempuan kita berzina. Gitu coy. Terus Ya. Karena Jangan galau lah. laki-laki itu kan harta, tahta, wanita.
Ya gue juga nggak bisa. Itu ambruk itu. Gue nggak munafik. Iya. Laki-laki normal itu gue kalau ngeliat perempuan aja pasti pikirannya tuh langsung kita berimajinasi tuh. Tapi makanya gue handphone gue taruh foto bini gue sama anak-anak. Supaya apa? Supaya mengingatkan gue bahwa gue punya keluarga yang sayang sama gue. Gue kalau anak jauh sama anak gue, ini gue doain anak gue tuh pangkat. Gue doain supaya apa? Supaya anak gue juga benar-benar dalam lindungan Tuhan. Karena imannya anak itu dari orang tua. Ya puji Tuhan anak gue sampai dengan saat ini Sehat-sehat lu ya. Anak lu apa cewek? cowok. Udah dua lu. Bok. Yes, kayak dapet. Nah, tuh cerita-cerita kawan gua nih, Perlin. Jadi dia berbagi cerita waktu zaman dia berlia lah ya kan di jalan, yang dia sekolah. Sekarang dia memberikan kesan positif lah buat kita juga. Buktinya ya jangan lupa dengan Tuhan. Seperti itu buat Harus ingat dengan Tuhan. Makan tangan kanan dulu tuh kepalanya. Jangan. Ya buat teman-teman semuanya ya diambil pesan-pesan positifnya aja, buang-buang pesan negatifnya. Yang bapak nih, mau bapak. Mau bapak tuh ya. Ya, Pokoknya kembali lagi dari kita gimana kita menjalani hidupnya sebenarnya. Oke, sekian dari gua, Koko, Pelin, salam 134. pas ya.